Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang routing statis dan failover. Jadi failovernya masih menggunakan routing statis. Bisa dilihat di topologi yang sudah dikasih Wulan ini. Untuk topologinya sudah saya tambahkan IP sesuai sama permintaan. Nah, yang harus kita pahami tentang failover adalah yang namanya eh, apa ya, quality of service ya, kualitas dari layanan yang kita berikan kalau kita menggunakan internet. Misal Mitra satu mau connect ke internet yang ada di sini gitu. Nah, Mitra satu itu kan nanti apabila ada putus kabel gitu di tengah-tengah jaringan kita, karena kita sebagai penyedia layanan jaringan itu kan nanti kita dimarahi karena tiap menitnya itu kan mereka udah bayar untuk menggunakan jasa kita. Nah, di sini di Mitra satu ini biasanya umumnya connect ke internet itu melewati switch set A, kemudian router set A, nanti masuk ke router core. Jadi langsung dari router set A nanti ke router core baru ke internet. Nah, kadang terjadi ya mungkin kabelnya putus dimakan tikus atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kabelnya putus sehingga dari Mitra satu itu nanti harus lewat switch side A kemudian router side A dan dia menggunakan jalur backup ke router side B baru nanti router side B ke router core baru ke internet. Nah, untuk konfigurasinya sebenarnya sederhana banget kalau masih menggunakan routing. Ternyata ini masih menggunakan routing yang statis ya. Karena menggunakan routing statis, saya contohkan dulu. Yang dimaksud ini saya simulasikan. Ini untuk router core-nya, ini konfigurasinya ada di sini, router core di sebelah kiri bawah yang ada di sini. Ini saya coba matikan untuk interface VLAN 101 dulu. Ini saya sudah ping. Nah, kita perhatikan di sini ini Mitra 1, yang kanan Mitra 2. Ini sudah connect ke 88 ya. Ini connect ke internet. Kemudian untuk desktop yang ini kita coba matikan untuk interface VLAN 101 dan kita coba cek yang terjadi di sini. Nah, ini putus ya. 3 kali RTO. Nah, mungkin beberapa kali. Kita tinggal dulu. Ini nanti karena mungkin konfigurasinya atau mungkin ini versi yang CHR jadi agak lama untuk cek gateway. Nah, cara konfigurasinya sebenarnya sederhana banget. Untuk routing yang kita gunakan masih tetap, hanya saja kita harus menambahkan routing cadangan, routing statis cadangan. Contoh, kita fokus ke router core dulu. Router core itu kalau mau ke Mitra satu, ya, router core kalau mau ke Mitra satu yang ini, mau ke Mitra satu ke sini, itu normalnya akan melewati ini. Prioritas pertama akan menggunakan router site A. Nah, jadi ketika kita baca di sini, route list untuk router core yang ini, untuk ke Mitra satu yang IP-nya mana ya? 192. Nah, yang ini itu pasti menggunakan gateway yang ada di router A. Nah, IP-nya adalah ini. Yang perlu kita aktifkan adalah check gateway. Jadi fungsi ini nanti router itu akan selalu setiap saat ping ke gateway ini. Jadi router core itu nanti setiap saat akan melakukan ping ke gateway router set A gitu. Nah, misalkan nanti, ini kan distance-nya 1. Misalkan nanti kok ternyata putus, berarti dia akan mencari tabel routing yang ini apa namanya, yang lain untuk mengarah ke tujuan ini, ke alamat tujuan ini. Dan karena saya sudah sediakan di sini, yang ini bawahnya. Nah, lewatnya adalah yang ini, router set B. IP-nya yang ini 172.16.331. Dan ini saya berikan distance 2, jarak ya.
jaraknya 2, jadi lebih panjang. Jadi nambah satu kali apa namanya nambah satu hop lagi untuk sampai ke eh, ke ini ya, ke router yang mitra ini ya. Makanya ini desainnya tak buat 2, karena untuk sampai ke sana nanti ya butuh 2 kali lompatan lebih panjang gitu loh. Untuk yang lain sebenarnya konsepnya sama. Ini juga sama. Yang penting ini cek gateway dinyalakan menggunakan ping ya. Kalau saya yang paling gampang karena kebanyakan rata-rata menggunakan ping, ya udah pakai ini. Yang penting adalah distance-nya. Kita menentukan jarak. Nah, coba kita cek lagi. Harusnya sudah aman sih. Nah, ini udah connect ya. Ini bekas yang tadi. Enggak connect. Ini udah connect lagi. Connect. Sekarang coba kita switch. Ganti lagi. Kita ganti yang di root ini sambil dilihat yang sebelah sini. Ini saya geser. Ini saya geser biar kelihatan apa yang terjadi ketika nanti uh, di sini. Coba ini saya panjangkan aja. Nggak bisa ya? Ya segini. Nah, ini coba saya panjangkan dan sambil dia mati di bagian sini. Untuk sampai ke mitra 1, nanti akan ada perubahan. Atau mungkin ke mitra yang 4. Mitra 4 itu ada di 92 yang ini. Coba nanti diperhatikan. Ini saya nyalakan dulu. Kemudian yang ini kita matikan. Nah, tabel routing ini otomatis berubah. Yang awalnya tadi 81 itu ke mitra 1 menggunakan yang set B ya, yang ini. Sekarang kan dia biru, udah nggak digunakan. Dia kembali ke prioritas utama yang menggunakan distance-nya 1. Seperti itu. Nah, untuk yang apa sih? Nah, kita coba cek. Nah, ini sempat RTO sebentar. Oh, ini udah jalan. Balik lagi. Jadi internetnya nggak akan down. Maksudnya tanpa kita harus mengkonfigurasi lagi, internet itu pasti akan berjalan lagi gitu. Meskipun ada delay mungkin sekitar 1 menit atau mungkin karena ini saya kecepatannya lemot ya. Jadi eh, ini karena versi router CHR, jadi kecepatannya dibatasin cuma 1 Mbps dan dipakai untuk beberapa device yang ini gitu. Nah, kalau misalkan kecepatannya cepat ya ini mungkin pingnya lebih cepat jadi lebih aman gitu. Untuk konfigurasinya kurang lebihnya hanya sekedar ini yang perlu dipahamin adalah kita menyalakan cek gateway untuk ngecek ping ya, kita kirim pesan pendek setiap saat ke semua router yang ada, bukan ke router, ke gateway router yang kita gunakan. Apabila nanti pingnya gagal, maka router akan mencari tabel routing yang kedua dengan jarak tempuh ya, ini distance jarak tempuh paling dekat. Udah kayak gitu. Nah, tapi yang harus diingat kalau masih menggunakan routing statis kayak ini ya. Nih, routing statis. Dari sini itu kan nanti kita mau memetakan lewatnya mana 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 mana. Nah, sama yang ini juga nanti misal yang putus sebelah sini, kita harus petahkan. Atau mungkin yang kita router 1 ya, harusnya dekat lewat sini. Kalau putus yang sini gitu, kita harus petakan lewat sini ke sini ke sini. Begitu juga nanti yang router di sini harus dikonfig juga untuk sampai ke internet, ini sampai ke sini, ini sampai ke sini, harus dikasih apa namanya jaraknya. Ini ada banyak kalau ditanyain gitu. Jadi nggak bisa instan gitu loh. Ini ada semua. Jadi lebih capek tapi kalau udah jaringannya udah berjalan enak karena nggak harus apa namanya benerin jaringan di waktu itu juga kan nggak mungkin kalau jaringan udah jalan kita mau benerin jaringannya. Mas ini gimana kok seharian nggak bisa bisa gitu kan, jangan sampai ya, karena jaringan itu kan bayarnya tiap saat gitu aja untuk
materi ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.